Mas Ali Nur Hasan, sudah siap? Ya, sampun Bapak. Oke. Bisa kita lanjut, Pak Rizky? Monggo, Pak. Yang orang yang berapa ini, Pak? Dar. Ini yang keenam. Oke. Ye. Baik, Mas Muhammad Ali Nur Hasan dan juga Pak Hakam selaku Iya. mentornya. Ya. Untuk alurnya nanti, Mas Hasan presentasi 7 menit, mentor memberikan penguatan 3 menit, nanti akan dilakukan pendalaman atau pertanyaan oleh Pak Rizky selaku penguji. Monggo dari sekarang Mas Nur Hasan bisa share screen mempresentasikan rancangan Ya. aktualisasinya. Mohon maaf, sampun terlihat Bapak. Sedang proses, sedang proses. Oh, ya. Oke. Ya, silakan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam yang warahmatullahi terhormat wabarakatuh. Bapak Rizky selaku penguji, Pak Darwi selaku mentor, selaku coach, dan Pak Hakam selaku mentor saya. Langsung saja untuk menyingkat waktu, saya akan mempresentasikan rancangan aktualis saya yang berjudul Pembuatan Panduan Berbasis Website untuk CPNS Penyuluh Agama Islam di KUA Gondokusuman, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nur Hasan, penyuluh agama ahli pertama di KUA Gondokusuman, Yogyakarta. Eh, Tugas dari penyuluh agama yang pertama melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi informatif, edukatif, Langsung ke arah isu, Mas. konsultatif. Berapa, Pak? Langsung kita obrolin isu nanti. Oh, oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, untuk latar belakang isu yang saya angkat yaitu terkait tentang eh, untuk memastikan kualitas dan keseragaman dalam melakukan tugas dan fungsi PAI atau penyuluh agama Islam perlu adanya panduan sansip. Akan tapi sekarang masih belum ada panduan berbasis digital yang digunakan oleh para penyuluh agama Islam, sehingga untuk mendapatkan informasi terkait regulasi ataupun terkait undang-undang maupun materi itu masih belum fleksibel digunakan. Maka dari itu saya membuat rancangan aktualisasi berupa mengusung gagasan pembuatan panduan CPNS Penyuluh Agama Islam berbasis website. Mungkin seperti ini gambaran yang dirasakan para CPNS baru, ya. Kadang masih eh, mengalami kebingungan terkait regulasi ataupun kode etik serta peraturan Menteri Agama yang berlaku. Kok pindah ke sini? Bentar, Pak. Nah, sebelum sebelum saya menemukan isu yang saya temukan, ada beberapa isu yang saya angkat. Yang pertama adalah belum adanya e-book atau buku elektronik bimbingan perkawinan di KUA Gondokusuman. Kemudian yang kedua, belum maksimalnya pemanfaatan media sosial untuk mensosialisasikan peran dan fungsi kantor urusan agama. Kemudian rendahnya kesadaran masyarakat, kementerian terhadap dampak nikah siri. Kemudian belum adanya panduan berbasis digital untuk para CPNS penyuluh agama Islam. Dan yang terakhir belum optimalnya penyusunan berkas fisik layanan keagamaan di KUA Gondokusuman. Mohon maaf ini kok error. Sebentar, Bapak. Pindah-pindah sendiri. Nah, di sini saya melakukan tapisan isu dengan analisa APKL dan
USG. Saya membuat ranking dengan 5 isu yang sudah saya tentukan, dan yang mendapatkan poin paling banyak yaitu belum adanya panduan berbasis digital untuk para CPNS penyuluh agama Islam, yaitu dikaitkan dengan aktual, problematik, dan kehalayakan serta kelayakannya. Kemudian setelah itu saya melakukan tapisan isu dengan USG, dapatkan 3 besar, yang mana poin paling tinggi yaitu terkait tentang adanya panduan berbasis digital untuk para CPNS penyuluh agama Islam di KUA Gondokusuman, yaitu dengan mempertimbangkan urgensi, keseriusan, dan pertumbuhannya. Kemudian untuk menemukan sebab dan akibatnya saya menggunakan Fishbone, Bapak. Di sini saya menemukan 2 kesamaan, yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya digitalisasi. Nah, kemudian saya merancang sebuah ide kreatif atau gagasan kreatif, yaitu pembuatan panduan CPNS penyuluh agama Islam berbasis website di KUA Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Di sini saya ada 5 kegiatan, Bapak. Yang pertama melakukan perencanaan kegiatan pembuatan panduan CPNS penyuluh agama Islam. Kemudian yang kedua membuat panduan CPNS dengan tool yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga melakukan tes atau uji coba kepada para CPNS penyuluh agama Islam. Kemudian yang keempat melakukan demo atau sosialisasi terkait peluncuran websitenya. Kemudian yang terakhir melakukan evaluasi dan monitoring terhadap website yang sudah dibuat. Kegiatan yang pertama yaitu merencanakan kegiatan pembuatan panduan untuk para CPNS penyuluh agama Islam. Adapun tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan perencanaan kegiatan, menentukan materi yang akan dimasukkan apa saja ke dalam website, menentukan tool atau aplikasi yang akan digunakan, membuat sketsa desain, kemudian menentukan nama website atau aplikasi, kemudian menentukan tema, dan yang terakhir menentukan font. Adapun output yang dihasilkan, notulensi perencanaan, rundown kegiatan, daftar referensi tools atau aplikasi, kemudian daftar referensi, tema website, serta dokumentasi kegiatan. Di sini setelah saya melakukan implementasi, ada implementasi berakhlak yang bisa diterapkan di dalam kegiatan ini, berorientasi pelayanan, kolaboratif, adaptif, dan harmonis. Kemudian Waktunya 1 menit lagi, Mas kegiatan Hasan. yang kedua, pembuatan panduan CPNS berbasis tools. Di sini kami membuatnya dengan website untuk memasukkan beberapa agenda terkait tentang penyuluhan. Kemudian yang ketiga, melakukan tes atau uji coba. Ini langsung saya sosialisasikan kepada para CPNS penyuluh agama Islam. Kemudian yang keempat, melakukan demo atau sosialisasi. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan monitoring dengan website yang sudah dibuat. Di sini saya menyempatkan beberapa kegiatan, jadwal kegiatan dari jadwal kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian kendala dan antisipasi sudah, insya Allah juga sudah saya siapkan antisipasinya kalau kendala terjadi. Oke, Mas Hasan. Ya, seperti ini gambaran websitenya. Cukup. Untuk berikutnya, Pak Hakam selaku mentor untuk memberikan penguatan dalam waktu 3 menit. Monggo, silakan Pak Hakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Bapak Coach, Bapak penguji, untuk memberikan penguatan kepada Mas Ali tentang apa yang menjadi aktualisasinya tentang buku panduan berbasis digital untuk para CPNS. Ini sangat mendorong, karena apa, memang dalam hal ketugasan kami di KUA tentunya, dan juga di Kementerian Agama Kota Yogyakarta, memang posisi sekarang baru dalam tahap untuk membuat sebuah penguatan tentang adanya predikat BBM dan BPK.
di Kota Yogyakarta, kita Kemenak Kota Yogyakarta kita sudah menyandang BBM dan BPPK itu mengharapkan pada kami ada mandatori tentang penguatan inovasi. Kalau dilihat daripada yang diangkat oleh Mas Ali ini bahwa memang saat ini memang termasuk salah satu daripada Astaprotas Kementerian Agama, yaitu tentang digitalisasi tata kelola. Saya sangat berharap ini menjadi inovasi kepada kami di KUA. Kalau ini memang buku panduan ini bisa bisa dibuat oleh Mas Ali dengan baik, tentunya nanti istilahnya sebagai inovasi kami di KUA untuk memperkuat sebuah evidence untuk mempertahankan BPUN ini. Sangat saya berharap, saya sangat mendukung, mensupport, mendorong Mas Ali ini untuk aktualisasi tentang buku panduan berbasis digital ini sangat bermanfaat, karena memang sekarang paperless itu sangat dengan adanya dengan adanya digital ini sangat kita butuhkan sekarang ini, terutama di Kota Yogyakarta, bahwa layanan kami adalah berbasis digital. Mungkin demikian, matur suwun. Oke, terima kasih Pak Hakam selaku mentor dari Mas Muhammad Ali Nur Hasan. Untuk berikutnya, Pak Rizky selaku penguji untuk bisa memberikan pendalaman atau pertanyaan berkaitan dengan rancangan aktualisasi Mas Muhammad Ali Nur Hasan. Monggo Pak Rizky. Terima kasih Pak Daryanto. Yang pertama, Mas Ali, Iya, Pak. kenapa websitenya itu hanya untuk panduan penyuluh? Itu yang pertama. Iya. Karena apa? Dari sekian banyak analisa persoalan yang tadi disebutkan, salah satunya adalah minimnya publikasi melalui media sosial. Jadi kalau hanya skupnya panduan untuk CPNS penyuluh itu yang manfaatin cuma 1-2 orang, termasuk Pak Ali ya. Iya. Ya kan? Nah, buat apa kalau nyari panduan KMA atau apa, cari di internet juga udah banyak gitu loh. Ngapain bikin web baru kan? Iya. Nah, beda halnya kalau bikin web untuk KUA-nya, di mana di situ ditampung jenis-jenis pelayanan KUA, kemudian tugas-tugas kepenyuluhan, tugas-tugas kepenghuluan, informasi-informasi berkaitan dengan KUA, kemudian bimbingan perkawinan, materi-materinya, materi akidah, materi iman, materi takwa, dan sebagainya, kan di situ. Khotbah Jumat bisa dimasukin semua di satu website itu. Jadi kalau skupnya hanya website untuk CPNS penyuluh, ngapain gitu kan? Ya Pak Kepala KUA ya, lebih baik website KUA. Sepakat. Seperti itu. Jadi biar manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak, untuk internal KUA, untuk masyarakat, dan sebagainya. Seperti itu. Saya lihat tadi gambaran websitenya dari tampilannya udah menarik sekali, Mas. Iya, Pak. Ya kan? Itu website atau aplikasi itu? Jadi ini bisa di follow up ke aplikasi, Pak. Tapi kan memang membutuhkan dana. Akan tapi secara website ini pun juga sudah bisa digunakan di HP, Pak. Jadi bisa dipin taskbar juga. Jadi iya, jadi bisa sampai tuh memudahkan. udah punya bakat untuk mendesain website yang menarik, ya kan? Tinggal manfaatnya diperluas. Jangan ngurusi CPNS penyuluh, terlalu kecil itu. Iya. Apalagi CPNS kan paling 1-2 orang. Tapi kalau KUA, skupnya lebih luas lagi, masyarakat Gondokusuman. Seperti itu. Itu Pak Dar, saya pikir cukup seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rizky. Mas Ali Nur Hasan, masukan untuk rancangan aktualisasinya dikembangkan pada skop yang lebih luas, bukan hanya pada tataran penyuluh selaku CPNS. Semoga Pak Hakam selaku mentor juga akan mendukung ini dalam rangka pelayanan publik oleh KUA di tempatnya Mas Muhammad Ali Nur Hasan. Insya Allah. Untuk Bapak-Bapak sekalian, kita tutup dengan alhamdulillah alamin. Terima kasih Pak Hakam selaku mentor yang telah memberi penguatan, dan Mas Ali Nur Hasan boleh meninggalkan room kelompok. Saya kira terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Terima Darwi, kasih. Pak Hakam, dan Pak Rizky.
memang kalau cuma untuk jenengan ya memang kalau bisa itu kan milik KUA bukan milik penyuluh PPNS saja. Tapi abad lah. Ya mungkin namun secara umum mau. Nah itu ya, jangan Mas Ali, Mas Ali Nur Hasan, sudah selesai? Mungkin bisa, kalau udah selesai mungkin bisa di stop ya recordnya ya. Mbak, Ya, mohon maaf nyela untuk kelompok 1 selanjutnya Sinten. kelompok 1 Mas Alvin udah di dalam, selanjutnya Mas Hamdani. Enggak, setelah Pas Alvin. Maaf, Setelah Mas Alvin, Mas Hamdani. maaf Bu, Hamdani. ini mentor saya masih di angkatan 10. Tadi udah bilang sama Mas Faisal, tuh nanti Mas siapa? Faisal dulu. Paham, Pak. Kalau yang Mas Faisal Mas atau Mbak? Hamdani masih di itu. Iya Pak, makasih Pak. Mentornya masih di angkatan 10. Kayaknya mentornya Mbak Erlinda itu malah udah siap Mbak mungkin. Mas Faisal sama Mbak Erlinda siap yang mana? Mentornya udah siap belum? Sudah. Untuk Mbak Erlinda mentornya di angkatan 10 baru saja ini, Pak. Mas Faisal siap? sudah siap. Gimana Mas Faisal? Mbak untuk kelompok 1. Oh, maaf, nyela nih. Ya, itu Mas Faisal. Mentornya siap nggak? Sudah siap Bu. Oh ya, berarti jangan deketan Mas. Kalau deketan di Faisal nanti dia bingung. Ya kan, ya Balik. akan balik suaranya. Sebaiknya berjauhan. Oke. Berarti habis ini Mas Faisal, kelompok 1. Ya, Mas Faisal mentornya udah siap. Sinten namanya? Bentar. Oh, Pak Jazuli. Oh, Pak Jazuli ya. Ini yang kelompok 1 mau masuk sekarang apa nanti enggak? Belum. Belum. Suruh siap-siap dulu. Nanti kalau sudah ada kode dari moderator baru suruh masuk. Ya, oke. Untuk kelompok 4, Bu, setelah Pak Mas Tristia sih, Dan. Tadi Pak Utami.